Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL dan web framework. Oke. Kita akan pakai Bootstrap versi 4 ya. Jadi di sini ketika mengakses ini, ketika ngeklik dokumen harusnya jangan langsung karena dia langsung versi 5 ya. Ini ada di sini ada previous release. Kita coba rilis yang versi 4 aja dokumentasinya ya. Oke, yang akan saya bahas di sini komponennya namanya modals gitu ya. Nah, di bagian ini ada komponen. Ini ada komponen, diklik di sini ada modals ya. Nah, di sini ada banyak komponen ya, ada button ini kemarin sudah dicoba-coba juga ya. Ada card itu kotak gitu ya. Nah, kotak seperti ini ya. Jadi kalau ingin ada kotaknya maka pakai card aja ininya, kelasnya gitu ya. Nanti akan dikotakin di sini ya, card gitu ya. Nah, saya akan bahas tentang modal. Di sini modals, ini klik aja modals. Nah, modal ini dia menggunakan JavaScript ya, Bootstrap JavaScript model plugin ya. Nah, ini adalah buat dialog antara user dengan aplikasi nanti ya. Sangat ringan dan bisa juga nanti digunakan buat notifikasi ya. Misalkan ketika simpan form, apakah Anda yakin simpan? Nah, contohnya nanti biasanya kan pakai alert gitu ya kalau di JavaScript. Nah, ini pakai modal aja nih ya. Nanti bisa di custom kontennya, bisa juga nanti buat form login. Nah, form login tanpa membuka halaman baru bisa aja pop up gitu ya. Kalau mau tahu formatnya seperti ini ya. Nah, ini juga dibaca nih bagaimana cara kerjanya ya. Nah, ini ada JavaScript di sini. Nah, ini contohnya, contoh pop up seperti ini nih. Dia nanti ada pop-up seperti ini ya, ada modal title, nanti kasih judul, nanti ada tulisannya apakah Anda yakin simpan misalkan gitu, nanti ada close, ada ya tidak misalkan, nanti bisa diatur di bodinya di sini ya. Jadi komponennya nanti namanya modal ya, modal. Nah, ini banyak sekali dipakai nanti ketika membuat aplikasi yang menggunakan konsep responsive web design untuk dengan bahasa pemrogramannya entah PHP, Python atau Java ya. Nah, di sini nanti ada modal kelasnya, nanti ada aturannya di sini ya, judulnya, dan ini di copy paste aja nanti ya. Nah, inilah demonya, contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini. Nah, nanti ada muncul pop-up ya. Dia posisinya ini masih bisa juga ditentukan ya, ini posisinya contohnya di tengah bagian atas gitu ya. Bisa juga di tengah center, contohnya apa ya ini. Ini kalau ini scrolling, contohnya scrolling. Nah, bisa di scroll kalau teksnya banyak gitu, nah bisa di scroll gitu ya. Nah, kalau yang letaknya di tengah ini biasanya buat login ini. Nah, nanti ada form login di sini. Ya, ini contohnya di tengah gitu ya. Nanti kita coba-coba ya. Nah, ini ada tooltip teksnya. Nah, di sini ada Nah, ini ada tooltip teksnya, ya, bisa simpan. Nah, ini ada namanya tooltip teks. Nah, ini komponennya sudah ada. Ini popover ya, popover tuh. Nah, nanti ada popover seperti ini, ada muncul button, diklik tuh muncul ya. Nah, ya, ini namanya popover. Nah, ini komponennya bisa kalian pakai nanti di sini. Ya. Nah, pakai grid. Nah, grid ini nanti biasanya buat form nanti. Nah, nanti ada grid kiri kanan. Nah, ini bisa digunakan buat form contohnya nanti ya. Contohnya ada di sini bawah kalau saya. Nah, ini form seperti ini. Nah, jadi lebih interaktif ya. Nah, sini. Nah, ini. Nah, ada beberapa ya ini ya komponennya. Nanti kita coba nih ya. Animasinya bisa di ini. Kalau ini besar, nah ini besar kanan ya. Apa namanya, modalnya besar, biasanya untuk form ya. Ya, ini kecil. Nah, ini cara-caranya nanti ada di sini ya. Oke, kita coba aja nih nanti ya.
Kita coba dulu misalkan di dalam form deh. Misalkan kita akan coba apakah yakin menyimpan ya. Save close misalkan gitu ya. Kita bisa pasang nih ya. Oke, saya contohkan dulu codingannya. Ini kita akan pakai di mana? Bisa aktifkan dulu web servernya. Kemudian visual code-nya kita buka. Oke, contohnya akan kita pasang di mana ya? Contohnya dipasang di sini aja deh. Kita untuk senarionya, misalkan kemarin sudah belajar app berapa ya? App 9 deh. Kita coba app 9. Ya, ini contohnya kita halaman apa kemarin? Daftar mitra gitu ya. Ini udah ya. Atau form mitra ya. Wah, ini. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ada form ya kan? Di sini contohnya form. Nah, gimana caranya kalau ketika klik daftar, nah, nanti akan muncul pop-up gitu ya. Kita akan senariokan demikian. Jadi kalau diklik pop-up, dia klik daftar akan muncul pop-up. Gitu ya. Ini codingannya kita coba lihat di sini ya. Ini nama filenya form mitra di app09 ya. Ya. Kita buka foldernya 09. Ya, jadi banyak banget ya komponen-komponen yang ada di Bootstrap yang bisa kalian pakai nih ya. Ya. Jadi nanti kalian bisa ekspor sendiri nih ya. Contohnya di form mitra nih ya, contoh di form mitra. Oke. Nah, ini di sini codingannya buttonnya ya. Nah, ini buttonnya di sini. Nah, kita coba dulu di sini. Nah, ini nanti kalau daftar itu ada di sini, ini daftar. Nah, kita akan coba aja bagaimana membuatnya. Nah, di sini ya modal ya. Ini kita copy aja yang demo ini ya. Nah, codingannya ini dari sini. Ini buat buttonnya nih. Ya, trigger buttonnya misalkan lihat ini. Nah, ini saya copy dulu semuanya biar oke. Copy dulu semuanya. Jadi cara belajarnya gitu ya, copy contoh codingnya ya, kita terapkan di sini ya. Ini harusnya sih di luar form ya. Oh, di dalam form juga boleh sih ya. Sementara saya letakkan di dalam form deh, nggak apa-apa ya. Di dalam form. Saya paste di sini. Oke. Ya. Ini modalnya ya, modalnya. Ya, kita kasih catatan modal gitu ya. Kita save. Kita tes dulu jalan apa tidak gitu ya. Nah, ini launch demo modal, diklik, nah muncul oke gitu ya. Ya. Nah, ini akan kita terapkan nih launch demo modal menjadi di daftar ini ya. Oke. Kita akan terapkan di daftar, berarti di sini. Nah, button ini nih, button daftar kita akan ganti nih. Button udah benar, kelas button primary outline. Nah, kelasnya tidak akan data toggle-nya. Nah, ini data toggle-nya kita terapkan di daftar. Nah, pasang gitu ya. Kemudian data target. Untuk data target ini nama modalnya nih. Nah, nama modalnya di sini example modal ya. Di sini example modal ini nama targetnya. Nah, harus diarahkan ke sini ya. Targetnya mana? Nah, di sini data targetnya ditambahkan. Nah, ini data target. Nah, ini nanti bisa diganti ya. Nah, oke. Nah, berarti yang ini saya tidak pakai nih ya, sudah kita pindahkan yang ini. Saya komen lagi. Ini saya komen lagi button yang ini. Oke. Ya. Jadi nanti kalau buttonnya ditekan dia akan mengarah ke sini ya, ke example modal ya. Example modal. Ini nanti bisa diganti nih. ID ini bisa diganti ya. Kita coba dulu tes. Nah, ini ketika daftar, nah muncul. Anda yakin daftar? Nah, mungkin nanti seperti itu nih ya. Nanti mungkin judulnya jadi bukan modal title, misalnya konfirmasi
konfirmasi pendaftaran. Nah, nanti ada pertanyaan biasanya di sini ya. Terima kasih, misalkan Anda sudah mengisi form pendaftaran, gitu ya. Kasih aja, misalkan apakah Anda yakin untuk dengan form ini, misalkan. Nah, nanti ada tanda pertanyaan. Nah, nanti di sini kita akan kasih sini ya. Contohnya jadinya share load. Nah gitu, konfirmasi daftar. Terima kasih Anda sudah mengisi form pendaftaran. Apakah Anda yakin dengan isi form ini? Ya, jika yakin, close ya. Gitu ya. Nanti bisa diatur di sini ya. Ini ada close ya, misalkan ya. Nanti bisa di close misalkan. Ya. Atau tidak yakin ya sini data miss ya, atau berubah di sini, oke. Ya, nanti bisa ada pertanyaan di situ. Nah ya tidak misalkan, ya. Bisa juga seperti itu, hanya ya tidak aja. Nanti kalau ya nanti bisa misalkan lanjut mengisi ke save gitu ya. Jadi gimana munculnya? Ya gitu ya. Misalkan simpan. Kalau ini misalkan tidak deh gitu ya. Tidak gitu ya. Nah, bisa diatur lah gitu nanti formnya seperti apa. Nah seperti itu, konfirmasi daftar. Terima kasih Anda sudah mengisi form pendaftaran. Apakah Anda yakin dengan isi form ini? Tidak, misalkan ya, berarti close misalkan. Jika ya, simpan, nanti dia akan melakukan penyimpanan. Login nih, yang di atas kanan ya. Saya ambil yang indeks HTML aja. Ini berarti saya komentar aja deh, biar nggak terlalu banyak. Saya komentar dulu. Ini bisa digunakan nih biasanya buat yang sudah login. Misalkan di sini saya bikin aja login, ya. Saya save. Ya di sini. Nah ini ada login nih. Nah loginnya nanti akan saya munculkan form login misalkan ya, menggunakan modals, gitu ya, menggunakan modals. Baik, berarti kita buka tutorialnya modal. Di komponen ada modal. Nanti kombinasi dengan form ya. Ini berarti yang pas itu modalnya yang ada di sini ya. Nah, mungkin ini nih ya, kita akan terapkan modal atau yang sudah ada formnya ya, ini. Nah ini contohnya ini ya, ini jadi login misalkan ya, kita akan coba ya. Oke, berarti codingannya ini nih ya, ini saya copy aja. Ctrl C, saya taruh di sini ya, pastikan div-nya nih diletakkannya yang sudah tepat gitu ya. Ini mana ya, di div tuh gimana nih, naruhnya di dalam sini ya. Oke, dalam sini nggak apa-apa deh ya. Untuk div-nya di sini, saya taruh di sini dulu tuh. Oke. Ya, ini modalnya sudah ada, tinggal dialognya nih. Nah, button yang mana akan diklik? Nah, ini href ya, ini href. Ini kita coba lihat dulu di contoh codingannya di sini. Ya, data table pakai button ya sebenarnya ya. Ctrl C. Misalkan di sini ya, ini saya bikin dua dulu ya. Oke. Sementara saya tidak ubah, saya hasil copy dari codingannya. Nah, ini contohnya masih muncul di sini. Nah, kalau diklik, nah nanti jadi login nih, gitu ya. Nah, udah kita ubah nih ya. Karena ini button, berarti ini, nah, ini bisa kita jadikan button nih, button ya, primary, tapi bukan primary, mungkin link. Nah, kelasnya link. Nah, kelasnya link.
kemudian data targetnya sudah, modal, kemudian ininya jadi login misalkan. Login, itu ya. Nah, ini berarti saya komen yang ini, saya tidak pakai. Saya tutup ini. Oke, saya save. Kita coba. Nah, ini login. Nah, sudah muncul sini ya. Nanti tinggal ganti username dan password, misalkan login, gitu ya. Nah, kita ganti di sini div-nya. Nah, div-nya kita ganti. Nah, di sini dengan login misalkan. Ya. Nah, misalkan apa di sini new message tadi ya. Login misalkan. Nah, nanti bisa diatur letak kiri letak kanannya, misalkan login misalkan. Nah, di sini email misalkan, username, password gitu ya. Ini bukan teks area nih ya, password gitu ya. Ini ganti teks areanya jadi password ya. Ini bukan tag tapi password. Yang atas area saya hapus ya. Jangan lupa ID-nya samakan ya. Ini saya belum editnya ID-nya ya, biar nanti JavaScript-nya berfungsi. Khusus tag. Nanti yang teks area saya hapus. Oke, saya save. Kita reload. Login. Nah, username, password gitu ya. Tinggal tombolnya jadi login. Ya. Ini jadi login. Atau sign in atau daftar misalkan. Atau sign in daftar ya. Login dengan sign in beda ya. Sign in. Akan daftar, buttonnya samakan aja primary misalkan. Nah, nanti tinggal diklik. Nah, sini login, sign in ya. Sign in itu daftar gitu ya. Kalau belum punya misalkan. Nah, bisa nih ya. Jadi bisa jadi loginnya sekarang sudah pakai seperti ini boleh. Gitu, ya. Jadi gunakan modal. Jadi modal ini penting sekali nanti karena banyak dipakai di aplikasi-aplikasi yang bisnis ya, buat kemudahan pengembangan gitu ya. Itu ya cara pakai modal ya. Baca tutorialnya modal di sini. Ya, nanti tinggal dihubungkan ke database. Formnya juga nanti harusnya dalam bentuk form ini ya. Misalnya ini ada form. Nah, nanti formnya disubmit ke aktivasi login. Gitu ya. Oke. Manfaatkan JavaScript ya. Nah, ini berarti ini form. Nah, nanti di sini ada label, kelas, nanti ada ID nih. Nah, ini saya ganti nih. ID-nya jadi username misalkan. Username, oke. Kemudian ada password misalkan. Password di sini password. Ya. Gimana biar ngambil ini nih, ID ini? Password, ya. Oke, berarti kita harus bikin fungsi ya, fungsi JavaScript di sini nih, ya. Misalkan kita tambahkan on click di sini ya, di button ini ada on click misalkan. Nah, saya tambahkan di sini on click ya, melakukan sesuatu misalkan login misalkan, dia yang manggil fungsi login gitu ya. Oke. Nah, JavaScript seperti ini ya, ada on click login. Nah, nanti ini kita harus bikin fungsi login. Nah, bikin fungsinya di mana? Tadi ya, JavaScript tuh codingannya sudah disiapkan, jangan buat file baru, adanya di directory JS script. Nah, di sini kita bikin function aja di sini. Ya, function login gitu ya. Nah, baru sini kita akan jalankan sesuatu. Alert dulu deh, alert. Silakan Anda login misalkan. Ini saya tes dulu gitu ya, alert. Nah, Anda login. Oke, ini saya sudah taruh di sini. Nah, kita tes jalan nggak nih ya, fungsinya dipanggil atau tidak gitu ya. Kita tes. Ini close dulu di
login. Nah, ketika diklik login, on klik tadi kan ini. Nah, Anda login. Nah, kita ambil nih username dan passwordnya ya. Kita login. Tadi kan ID-nya sudah ada ya. Masih ingat codingannya gimana cara ngambil ID ya. Nah, let username udah misalkan gimana dokumen get element by ID. Nah, ID-nya apa tadi? Username. Nah, ini ada username tadi di sini. Nah, tadi login ya. Ini username yang satu password. ID-nya password. Oke ya. Nanti kita coba di sini scriptnya. Let pass sama dengan dokumen get element by ID password. Oke. Nah, kalau ingin mencetak lognya kita pakai console log. Ingetin JavaScript ya. Console.log username. Nah, nanti apa di sini? Nah, uname.value ya, value gitu. Kita cek aja value gitu ya. Console.log password. Passwordnya apa misalkan. Nah, ini nanti akan validasi ya. Passwordnya berarti pass.value. Kita coba ya. Muncul gak nih di console log-nya? Oke, kita reload. Nah, gimana caranya ngecek console log? Kalau pakai Firefox klik kanan, inspect element ya. Kemudian di bagian console. Nah, ini di sini ya. Kalau ingin pakai Chrome, saya coba contohkan Chrome. Google Chrome. Nah, ini URL-nya saya copy Google Chrome. Ini seperti ini ya, Google Chrome. Klik kanan, inspect atau ini ya, developer ya, more tool, developer tool di sini. Nah, developer tool nanti muncul di sini. Pilih konsol, mana konsol? Konsol di mana konsol? Kelihatan konsol. Atau saya close dulu deh. Oh, ini dia konsol. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa ini nih. Ini errornya berarti biasanya ada hal font favicon-nya nih masih salah gitu ya. Ini jangan iPad, kita pakai responsif aja. Nah, ini oke. Nah, nanti ketika klik login ya, nanti lihat di sebelah kanannya di sini ya. Sebelah kanannya misalkan nanti username misalkan admin, passwordnya 1234 misalkan 1234 5 misalkan. Login. Nah, udah kecatat nih tuh ya. Admin passwordnya 1234. Sudah ada kan? Ini udah kecatat admin password 1234. Nah, ini kalian bisa logic nanti di sini. Nah, kasih logic di sini. Misalkan asumsinya passwordnya apa nih? Gimana caranya? If jika udah belajar if kan, uname.value sama dengan admin dan masih ingat kayak gini pasnya ini bahasa JavaScript nih, value sama dengan 1 2 3 4 ya. Jadi ya. Nah, kita kasih alert ya. Alert selamat datang misalkan gitu ya. Kita alert dulu nih. Kalau jika tidak akan muncul alert username, password atau password gitu ya. Salah misalnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ada value-nya nih. Jadi value-nya dibandingkan. Gitu ya. Setelah ditangkap ya, ini ditangkap nih variable username password, kemudian kalau mau mencetak di console log ya, kalau ingin dites misalkan kita asumsinya di hardcode aja user adminnya adalah admin ya, passwordnya 134. Nanti kalau dia masukin yang ini kita akan alert dulu deh selamat datang, kalau tidak dia akan username dan password salah misalkan gitu ya. Ini saya save, kita tes lagi di sini
login. Nah, misalkan tadi adminnya admin, passwordnya 1234 ya, login. Nah, selamat datang ya. Kalau salah misalkan passwordnya salah, misalkan anak aja gitu ya, login. Nah, username dan password salah gitu. Nah, ini juga bisa pakai modal nih gitu ya nanti gitu ya. Nah gitu. Nah tapi gimana nih kalau sukses, kita akan arahkan ke halaman admin ya. Loginnya langsung ke halaman adminnya kita tentukan dulu nih. Misalkan halaman adminnya apa sih yang ada di sini, halaman adminnya apa sih, misalkan harus buat dulu nih halaman adminnya. Misalkan daftar mitra nih, misalkan daftar mitra sebagai halaman admin ya, misalkan ini ada daftar mitra misalkan. Nah kita langsung arahin ke sini misalkan. Kalau sukses kita harus langsung arahkan ke sini misalkan. Nah pakai apa? Masih gimana? Pakai apa? Ada yang tahu? Nah, namanya JavaScript redirect page gitu ya. Nah, JavaScript redirect page ya. How do I direct JavaScript ya? Redirect itu mengarahkan gitu, diarahkan halamannya gitu ya. Nah tinggal gini aja, window location. Nah ini window location, nah ini meredirect nih. Nah ini tidak bisa kita copy nih, codingannya seperti ini. Nah berarti kalau sukses ini kita arahkan di sini. Nah, window location kemana? Ke halaman daftar mitra. Sementara saya gitu dulu ya, daftar mitra.html. Sementara gitu dulu ya, window.location. Nah, berarti ini kalau di redirect halamannya window location. Nah, stop dulu ya, saya tampilkan dulu, di reload dulu tadi ya di halaman depan. Source, oke. Kalau login klik ya. Kalau dia admin, passwordnya 1234. Nah, selamat datang. Ketika oke selesai, dia akan redirect langsung ke daftar. Nah itu langsung ke daftar kan, daftar perusahaan kami di sini. Ya, codingannya adalah tadi apa? JavaScript-nya di window location. Nah, nanti ada seperti ini. Jadi diarahkan. Gitu ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.